Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPA Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai munculnya yang diduga sebagai Imam Mahdi, yaitu Muhammad Qasim. Ya teman-teman semua, langsung saja ini penjelasan dari Gus Wafi. Teman-teman semua, kita lihat videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Di sini Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi tantangan dialog terbuka yang diarahkan kepada Kiai Haji Idrus Romli, dan tantangan ini datang dari orang-orang yang membela Muhammad Qasim. Sekarang kan sudah mulai viral kan? Mulai viral, ada orang yang bernama Muhammad Qasim bermimpi bertemu Allah 500 kali dan bertemu Nabi Muhammad 250 kali atau bahkan lebih. Gila. Kemudian ada masyarakat yang bertanya kepada Kiai Haji Idrus Romli tentang mimpi Muhammad Qasim tersebut. Akhirnya Kiai Haji Idrus Romli mengatakan bahwa mimpi itu terlalu berlebihan, karena setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, dan para ulama sufi dulu atau para ulama yang internasional dulu tidak pernah sampai sebanyak itu gitu loh. Dan ini terlalu berlebihan ketika kita juga melihat tentang sosok Muhammad Qasim di YouTube. Betul. Ini terlalu berlebihan mimpinya. Nah, sehingga jawaban Ustadz Idrus Romli ini menuai kontroversi bagi mereka yang membela Muhammad Qasim. Kata mereka, Kiai Haji Idrus Romli seharusnya tabayun, seharusnya jangan langsung menjawab kalau tidak tahu. Ini geblek teman-teman. Gini loh, para ulama itu kalau ditanyakan, dia akan menjawab sesuai kapasitas ilmunya, dan jawabannya akan sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu loh. Betul. Bukan ulamanya yang disuruh tabayun keliling-keliling ke Anda siapa, kan begitu. Contoh, saya datang ke salah satu ulama mengatakan, Kiai, di rumah saya ada orang yang selalu menjelek-jelekkan saya. Apakah Kiai itu harus tabayun dulu ke tetangga saya? Kan enggak, saudara. Betul, saudara. Kemudian ada orang yang mengaku nabi di Bogor misalnya. Kiai, ada orang yang mengaku nabi di Bogor, namanya ini dan ini sudah viral begini. Bagaimana tanggapannya? Apakah Kiai harus ke Bogor dulu, bertanya ke orang yang ngaku nabi dulu? Kan enggak gitu konsepnya. Betul. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, maka ulama itu, kiai itu akan menjawab sesuai kapasitas ilmunya dan sesuai pertanyaannya. Bukan kiainya yang suruh silaturahim kemana-mana, suruh tabayun kemana-mana. Ini kan kurang ajar namanya. Betul, balik sekarang ini ya. Dan saya juga heran, Muhammad Qasim ini katanya bertemu Allah, katanya bertemu Nabi Muhammad. Seharusnya dia datang kepada para ulama sedunia. Dia yang seharusnya suruh datang tuh, konfirmasi kepada para ulama tentang mimpinya itu bagaimana. Datang ke Syekh Jum'ah misalnya, datang kepada kiai-kiai yang di Indonesia misalnya, yang keilmuannya sudah mantap, minta konfirmasi. Dialah yang harus datang ke ulama seharusnya, bukan ulama yang disuruh datang ke rumah dia. Betul. Ada orang ngaku waliullah, ulama suruh datang dulu sebelum berfatwa, kan nggak gitu konsepnya. Maka di sini Al-Fakir menanggapi tentang tantangan dialog terbuka dari Anda. Saya siap berdiskusi, dan kalau bisa datangkan Muhammad Qasim. Ada banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia. Datangkan Muhammad Qasim, dalam dialog tersebut ada banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dia. Jangan hanya tim-timnya yang baca hadis hanya pakai terjemahan, jangan. Dialognya jadi gak seru gitu loh. Dialog terbuka itu adalah dialog yang ilmiah, dan ini sudah menjadi tradisi di pesantren, ada bahtul masail dan lain sebagainya. Muhammad Qasimnya mumpung masih sehat, datangkan. Nanti pertanyaan dari Al-Fakir akan saya tanyakan kepada dia. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan kitab-kitab para ulama, ya mohon maaf, berarti dia tidak bisa dipercaya. Coba Muhammad Qasimnya datangkan, kita adakan dialog terbuka, tentukan tanggal dan waktunya. Karena begini teman-teman, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim kan mengatakan begini, ini sudah saya catat ya. Amma idza ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku melihat Nabi Muhammad, ya'muruhu bi fi'li ma huwa mandub ilaihi aw yanhahu an manhiin anhu. Ya. Dia bertemu Nabi di dalam mimpinya, ya,
menyuruh dia melakukan perkara yang dianjurkan atau melarang perkara yang dilarang. Au yurshiduhu ila fi'li maslahah. Fala khilafa fis tihbabil amal ala waftihi. Atau ketika dia mimpi Nabi, Nabi itu menunjukkan jalan yang benar kemaslahatan kepada dia, maka tidak ada khilaf dalam hal ini untuk dianjurkan mengamalkan apa yang dia mimpikan. Begitu loh. Kenapa? Li'anna dzalika laisa hukman bimujarradil manam. Bukan mimpinya yang menjadi patokan. Kalau orang mimpi Nabi, dia disuruh sholat subuh tepat waktu misalnya, bukan mimpinya yang dibenarkan. Tetapi li'anna dzalika laisa hukman bi mujarradil manam bal taqarrara min asli dzalika syai'. Tetapi memang hukum sholat tepat waktu yang saya contohkan tadi itu memang sudah dianjurkan dalam syariat, bukan masalah mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi, ya mimpi kamu jangan mencuri, kamu jangan membunuh, bukan mimpinya nanti yang dihukumi, bukan hanya mimpi, tapi memang aslu hukmi syar'inya, asal hukum syariatnya yang ditetapkan bahwa memang membunuh itu haram, mencuri itu haram, lalu mimpi dilarang mencuri. Nah ini bisa dikuatkan gitu loh. Betul. Kalau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu Rasulullah misalnya, lalu dia diajak bermain, lalu diajak begini begitu, nanti akan kita tanyakan beberapa pertanyaan para ulama yang mungkin jarang dikaji oleh orang-orang gitu loh. Kalau pertanyaannya itu dan jawabannya sesuai, oke lah, dia mengaku seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai ya mohon maaf, ngibul namanya, kan gitu. Muhammad Qasimnya datangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas respon dari saya tentang tantangan terbuka, dialog terbuka. Tentukan tanggal dan waktunya, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita baca komentar netizen dulu, teman-teman semua. Muhammad Qasim sudah berlepas diri dari Majelis Gerakan Akhir Zaman Gaza. Kalau Gaza itu suatu majelis yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim, dan Gaza sendiri mengklaim Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, dan perlu diketahui Muhammad Qasim beserta orang-orang yang bersamanya berlepas diri dari Gaza ya. Jujur walaupun saya kurang mengena dengan kisi Kiai Idrus Somdi, kali ini saya mendukung karena mimpi-mimpi yang diceritakan Muhammad Qasim sangat tidak masuk akal dan banyak menyimpang dari ajaran Islam. Nah itu dia teman-teman semua ya. Alhamdulillah Gus Wapi merespon juga. Saya termasuk orang yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim. Sehat selalu panjang Gus Wapi. Hakim Muqaddam kok gak disebut Gus? Nah video mengenai Syekh Fakih Muqaddam ada video lain teman-teman semua ya. Cek saja. Jadi polemik karomah Syekh Fakih Muqaddam itu sudah selesai teman-teman semua ya. Seperti itu. Akhirnya ada yang menanggapi, udah kesel banget saya sampai akunnya Riza Shah saya blokir. Ya Riza Shah itu pengikutnya Imam Mahdi ya kawan-kawan semua ya. Imam Mahdi pengikutnya Muhammad Qasim ya. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bissawab teman-teman semua. Karungin mereka Gus, banyak banget pengikutnya, emang IQ jongkok lahir kita masih banyak. Iya kawan-kawan semua ya. Gue heran kok masih percaya aja gitu loh ya. Kita lihat video Idrus Romli mengenai Imam Mahdi teman-teman semua ya. Apakah ada videonya atau tidak? Kita lihat dulu videonya. Mari kita lihat. Iya. Siapa itu? Oke teman-teman, nanti kita akan bedakan videonya nanti ya mengenai Imam Mahdi dari Kiai Haji Idrus Romli. Dan terima kasih telah menonton video ini kali ini sampai selesai. Teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini, Al Qadri TV dan MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.